demi menggantikan posisi nyonya rumah. Pengasuh diam-diam menyembunyikan orang tua dan adik lelakinya di ruang bawah tanah rumah majikan. Setiap kali tuan rumah pergi bekerja, dia akan membawa keluarganya naik untuk makan dan bersenang-senang. Karena nyonya rumah sudah menjadi koma selama 3 tahun. Selama mereka membersihkan rumah dan kembali ke bawah tanah sebelum tuan rumah pulang, semuanya tidak akan ketahuan. Hidup mewah seperti ini sudah mereka nikmati selama 3 tahun penuh. Namun pengasuh masih belum puas, karena dia ingin sepenuhnya menjadi nyonya rumah yang sebenarnya. Langkah pertamanya adalah memastikan wanita koma itu tidak pernah bangun lagi. Setiap kali tuan rumah tidak ada, dia akan menyiksa nyonya rumah dengan kejam. Karena pengasuh hanya mencuci wajah nyonya rumah tanpa membersihkan tubuh. Seluruh tubuh nyonya rumah pun dipenuhi ruam merah. Pengasuh hanya asal-asalan mengoleskan pasta gigi untuk menanganinya. Beruntungnya, tuan rumah sangat mencintai istrinya. Namun demi bisa bekerja lebih baik di siang hari, dia tidur di kamar sebelah setiap malam. Inilah sebabnya selama 3 tahun dia tidak pernah menyadari ada yang aneh. Setiap kali tahu tuan rumah pergi dinas, pengasuh akan segera memanggil keluarganya dari ruang bawah tanah. Kemudian mereka dengan rakus menikmati makanan lezat. Ayah pengasuh pun bertanya, kapan mereka bisa menjadi pemilik sah rumah mewah ini? Pengasuh dengan tegas mengatakan bahwa sebentar lagi tuan rumah pasti akan jatuh cinta padanya. Pada saat itu, kakak laki-laki pengasuh berniat melecehkan nyonya rumah. Namun saat membuka pakaian, dia melihat punggung nyonya rumah penuh dengan ruam merah. Pengasuh sama sekali tidak peduli, langsung mengoleskan salep secara asal, lalu kembali menyiksa nyonya rumah. Di sisi lain, tuan rumah yang selesai bekerja pulang membawa bunga. Namun pengasuh yang cerdik sudah mengatur alarm setiap kali tuan rumah pulang. Begitu mendengar alarm, dia langsung membangunkan keluarganya untuk segera turun. Setelah merapikan rumah, pengasuh duduk di lantai seolah-olah tidak terjadi apa-apa, berusaha menarik perhatian tuan rumah setiap saat. Belum sempat tuan rumah bereaksi, pengasuh sudah berdiri dan tersenyum mengambil bunga dari tangannya. Namun tuan rumah tidak menanggapi. Dia buru-buru pergi melihat istrinya yang sedang koma. Begitu sampai di pintu kamar, dia terkejut sampai menjatuhkan bunga dari tangannya. Ternyata vas bunga terjatuh mengenai wajah istrinya, hingga membuat wajah istrinya penuh luka. Melihat keadaan istrinya, tuan rumah sangat terpukul. Dia langsung menegur pengasuh karena tidak merawat istrinya dengan baik, bahkan mengatakan ingin memecatnya. Pengasuh pun pura-pura menangis dan memohon maaf sambil berlutut, berjanji akan merawat nyonya rumah dengan lebih baik, karena hatinya lembut. Tuan rumah pun akhirnya memutuskan untuk memberinya satu kesempatan lagi. Padahal, nyonya rumah sering disiksa oleh pengasuh. Setelah pengasuh keluar dari kamar, tuan rumah dengan sedih membelai wajah istrinya. Tanpa dia sadari, sebenarnya istrinya sudah sadar, namun tidak bisa bergerak atau berbicara, karena sering disiksa pengasuh. Dia merasa sangat takut, dan hanya bisa menangis dalam hati sambil memohon agar suaminya tidak pergi. Namun karena sibuk dengan pekerjaan, tuan rumah tidak menyadari air mata yang mengalir di sudut mata istrinya. Setelah itu, dia kembali menyerahkan istrinya pada pengasuh lalu pergi bekerja. Baru saja tuan rumah pergi, pengasuh langsung menunjukkan wajah aslinya. Meski nyonya rumah merasa sesak napas, dia tidak berani menunjukkan reaksi apapun. Setelah puas menyiksa, pengasuh mengambil baju tuan rumah, dan mulai berhayal suatu hari nanti bisa mendapatkan cinta dari pria itu. Tiba-tiba, pengasuh menerima telepon dari tuan rumah, memintanya ke depan untuk menandatangani paket. Setelah pengasuh pergi, nyonya rumah diam-diam membuka matanya. Ternyata selama ini dia sadar akan semua penyiksaan itu. Dengan seluruh kekuatannya, dia mencoba meraih ponsel di laci samping tempat tidur, namun tak sengaja menjatuhkan vas bunga. Ketika pengasuh kembali dan melihat kejadian itu, wajahnya langsung berubah. Dia mulai curiga bahwa nyonya rumah sudah sadar, lalu mengambil pisau buah dan mencoba menusuknya. Melihat nyonya rumah tidak bereaksi, barulah dia merasa tenang.